verifikasi dulu ibu atas nama siapa, untuk usianya berapa tahun, 32, alamatnya di mana ibu, baik ini sudah sesuai ya bu ya. Baik ibu di sini, jadi saya nanti akan melakukan penusukan menggunakan jarum suntik di bagian lipatan siku ibu. Mungkin nanti akan ada kasih ya bu ya, tapi akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Ibu apakah bersedia? Apakah ada yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Tidak. Baik ibu, kita mulai prosedurnya ya. Baik, di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ada squid 3 cc, lalu ada tiket, lalu ada tabung pemeriksaan, lalu juga ada plester, lalu ada alkohol swab, plester, kasa kering, handscoon, label, safety box, dan juga nerbekan. Nah, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan nom langkah WHO, lalu saya akan menggunakan hand gloves terlebih dahulu. Baik, di sini ibu permisi ya. Di sini kita akan melakukan pemasangan tiket. Kita akan pasang turniketnya sekitar 4-5 cm di atas lipatan siku. Bentar ya bu. Lalu kita minta pasien untuk mengepalkan dan membuka telapak tangan berulang kali agar venanya itu terlihat dengan jelas. Lalu kita tentukan lokasi pengambilan darah venanya. Biasanya paling sering itu di bagian vena media cubitis atau di lipatan sikunya. Nah, lalu lokasi penusukan itu harus bebas dari luka dan bebas bila misalnya sisi yang akan diambil darah ada infus, ambil sisi sebelahnya untuk diambil darah. Lalu setelah itu kita lepaskan turniketnya. Kita lepaskan turniketnya. Lalu setelah itu untuk mencegah hemokonsentrasi, dan kita siapkan alat squid 3 cc yang kita tidak boleh meninggalkan lebih dari 1 menit. Baik, lalu setelah itu kita memasang kembali turniketnya. Kita pasang kembali turniket, lalu kita akan disinfeksi pada lokasi penusukan dengan cara berputar dari dalam keluar, lalu biarkan hingga kering. Setelah itu kita biarkan hingga kering, lalu setelah itu kita lakukan penusukan pada vena dengan sudut 15-30 derajat dengan jarum menghadap ke bagian atas. Dengan pada bagian jarumnya menghadap ke bagian atas. Bu, kita masukkan. Kita lakukan aspirasi, terus kita biarkan darahnya mengalir ke dalam jarum sambil diminta pasien untuk membuka kepalan tangannya.
kita lepas turniket, lalu setelah itu darah diaspirasi sesuai jumlah yang diperlukan. Terus kita letakkan kasa kering di atas luka tusuk dan lakukan penekanan sambil menarik jarumnya. Lalu setelah itu ibu bisa tolong sambil ditekan dan sambil ditekuk agar pendarahan bisa berhenti. Lalu kita tusukkan jarum ke dalam tabung pemeriksaan yang sesuai. Lalu setelah itu kita berikan label identitas pada tabung pemeriksaannya. Membuang bahan habis pakai jarum pada safety box. Lalu setelah itu ibu saya cek kembali ya untuk melihat ada tidaknya perdarahan pada lokasi penusukan. Lalu setelah itu kita tutup bekas tusukannya dengan plasta dan alhamdulillah dalamnya. Ibu selamat pagi, ya ibu sebelumnya saya izin untuk mencocokkan identitasnya dengan nama siapa? Bella usianya berapa tahun? 3 tahun. Untuk alamatnya di mana? Jadi tinggal saya diinstruksikan, ibu kan nanti akan melakukan operasi. Nah untuk pemberian terapi cairannya, jadi saya diinstruksikan saya akan memasakkan IV line atau pemasangan infus pada ibu. Nah nanti akan proses seperti ya, dan akan ada rasa tidak nyaman, tapi akan saya minimalisir kenyamanan tersebut dan pas sepertinya juga akan saya coba untuk minimalisir. Apakah ibu bersedia? Apakah ada yang saya akan bergabung? Kita langsung mulai. Di sini kita persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada infus set, lalu ada cairan infus, ada IV kateter, lalu selanjutnya ada abuset. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk mengecek expirednya, lalu kita cocokkan yang sesuai dengan kebutuhan rekan medisnya. Lalu setelah itu ada hand gloves, alcohol swab, lalu selanjutnya ada tourniquet, nerve cabin, tempat sampah medis, cairan antiseptik, plester untuk fiksasi. Lalu setelah itu untuk prosedurnya kita akan cuci tangan dan menggunakan hand gloves. Lalu setelah itu kita pertama untuk pemberian cairan infus atau langkah pertama untuk pemberian cairan infus atau IV kepada pasien, kita kesesuaian cairan yang diberikan dan jangan lupa untuk memeriksa expired date-nya dari cairan dan infus set-nya. Lalu di sini kita buka tutup cairannya. Buka tutup cairan, buka tutup spike-nya, lalu setelah itu kita tusukkan ke cairan. Jangan lupa tutup dulu di bagian roller regulatornya. Lalu setelah itu kita buang dengan cara priming, dimana itu untuk membuang udara dalam saraf dengan cara menggantungkan cairan infus. Lalu setelah itu setelah cairan infus digantung, kita pencet bagian luas chamber. Lalu setelah itu buang cairan udara yang ada di dalam selang dengan cara priming. Buang sampai airnya mengalir. Lalu setelah itu, setelah melakukan proses identifikasi pasien tadi, terus kita lakukan pemasangan tourniquetnya di bagian proksimal daerah yang akan kita tusuk. Bentar ya Bu. Lalu setelah itu kita kencangkan agar venanya itu lebih mengembang. Lalu setelah itu kita lakukan sterilisasi dengan alcohol swab. Cukup 1 kali saja dan biarkan kering. Masukkan secara perlahan.
Lalu apabila sudah ada darahnya, kita cabut sambil dicabut. Lalu disambungkan dengan infus efektif. Apabila sudah, kita akan fiksasi. Alhamdulillah, kita buang jarumnya pada tempat sampah medis. Lalu setelah itu kita pasangkan, kita alirkan cairan ini. Lalu setelah itu kita lihat pada daerah proksimalnya apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita bersihkan pasien dan pasang transparan dressingnya. Kita perkuat dengan plester agar tidak lepas. Dan prosedurnya telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu.